Halo kawanku, kita ketemu lagi di seri kedua untuk menuju mastering pivot table. Oke, kita dalam bahasan filtering data. Nanti akan banyak sekali bagaimana kita melakukan filter kepada jenis data apa. Oke, mari kita mulai ulang create pivot table dulu. Klik sembarang sel dalam area data, masuk tab insert, lalu klik pivot table, lalu oke. Kita masukkan product name ke rows, amount ke values, lalu tambahkan month ke filters. Saat ini data ini meliputi semua data tanpa filter. Yuk kita tambahkan, kita fokus bulan Januari sampai dengan Maret saja. Maka multiple item kita on-kan, lalu buang semuanya dulu, lalu pilih hanya Januari, Februari, Maret. Oke, untuk membantu obrolan selanjutnya kita pindah month ke kolom. Lihat ya, ada tombol drop down di rows label, ada juga di column label, dan di field dalam panel ini. Semuanya menampilkan menu yang sama, seperti ini. Bagian atas ini itu adalah untuk sort atau untuk mengurutkan, dan bagian bawah ini untuk filter. Ada label filter, ada value filters. Kita saat ini sedang berbincang tentang label filters. Bincang-bincang kita kali ini akan menggunakan cara yang gampang diingat aja. Mari kita filter kepada produk. Kita ada produk Acer, Amazon, Apple. Kita coba ketik DJI. Maka yang available dalam list ini hanya yang mengandung kata DJI. Kita setuju dengan yang ditawarkan ini, kita klik OK. Kemudian kita ganti rows menjadi product group. Sampai di sini kita harus ingat bahwa filter yang pernah kita set kepada field akan tetap nempel. Tadi kita filter product name DJI, maka indikator berupa ikon filter nongol di sini. Jadi jika field yang punya indikator filter seperti ini dipakai lagi, maka filter itu akan aktif lagi. Kita coba pakai lagi field product name, perhatikan lebih dulu ya. Ini ada coffee machine, drone, dan seterusnya. Kita pakai lagi product name yang udah punya indikator filter ke rows. Nah, filter yang tadi kita lakukan hanya produk DJI saja, sekarang aktif kembali, maka hanya muncul produk group drone. Coffee machine jadi hilang. Kita buang product name. Nah, kan filternya tidak bekerja, tapi settingan filter masih nempel. Kebetulan contoh data kita ini kecil. Jika kamu sedang analisa data yang gede, hati-hati dengan jejak filter yang ditandai dengan indikator ini. Untuk membuang filter yang nempel pada field yang tidak digunakan, klik aja drop down dari panel ini, lalu clear filter. Maka indikator filter hilang. Jika mau bersihkan semua filter yang ada, masuk tab home, dalam group editing, klik sort and filter, pilih clear. Lagi ya. Dari konteks menu filter, di sini ada banyak sekali fitur yang bisa dicari sesuai kebutuhan kamu. Sekarang coba lihat contoh cara filter ini. Kita mau fokus kepada headphone, smartphone. Saat klik smartphone sambil tahan tombol kontrol ya. Tombol kontrol masih aku tahan, lalu klik tablet. Kemudian posisikan mouse pointer salah satu yang sudah diseleksi. Di sini klik kanan, pilih filter, lalu pilih keep only selected item. Ini hasilnya. Coba fitur lain, klik kanan pada tablet, pilih filter, hide selected item. Seperti ini hasilnya. Begitulah pivot table akan sangat berperan kepada aktivitas analisa. Lalu, misal ingin tahu detail product name dari headphone ini apa saja, klik kanan, expand and collapse, lalu pilih product name. Sebentar, lihat di area rows ini hanya ada product group saja. Nah, sekarang di area rows otomatis ada tambahan field product name, dan kita sedang fokus menganalisa product name dari headphone saja. Sekarang untuk expand dan collapse bisa menggunakan tombol ini. Ya, seperti itu. Halo kawanku, masih ingat ya kita sudah pernah filter label kan? Misal mau filter rows dengan klik di sini, lalu ada pilihan mau filter kepada field apa, yaitu field yang tampil di rows, yaitu ada product group dan product name. Product group dan product name. Lalu pilih label filters. Di sini ada banyak pilihan. Atau pilih dari sini mau tampilkan yang bagaimana. Oke, sekarang kita akan memfilter dengan cara berbeda, yaitu dengan slicer. Dan kita bahas kelebihannya.
Jika mau memfilter melalui tombol ini, maka syaratnya adalah field itu harus ada di pivot table. Misal jika kita buang product group, kita buang field product group ini dengan klik lalu pilih remove field. Maka kita tidak bisa melakukan filter kepada field product group, tapi bisa dilakukan dengan slicer. Yuk kita tambahkan. Klik kanan di product group ini, lalu pilih Add as Slicer. Untuk memfilter, misal coffee machine, klik aja, artinya terfilter hanya untuk coffee machine saja. Lalu coba klik drone, maka hanya drone saja, hanya satu. Jika mau memfilter lebih dari satu, aktifkan multi-select tombol ini. Lalu tambahkan coffee machine, tambahkan lagi smart sword, maka di filter hanya menampilkan 3 produk group ini. Untuk membuang filter, klik tombol ini. Nah, jika pada saat multi-select-nya aktif, lalu kita klik misal laptop, maka yang kita klik adalah yang mau di-exclude. Lihat ya, tombol ini aktif. Kalau nggak aktif seperti ini, kalau aktif seperti ini. Lalu kita pilih laptop, maka laptop exclude. Mari kita tambahkan slicer lagi. Untuk field region, klik kanan region, lalu pilih add as slicer. Mau kita taruh di sebelah kanannya sini, agar panel ini tidak muncul, klik kanan di sembarang area dalam pivot table, lalu pilih hide field list. Untuk menampilkannya kembali, caranya sama. Mari kita taruh di sebelah kanannya. Coba clear filter product group, lalu filter region, Kediri Raya, maka dalam slicer ini yang muncul dengan warna grey ini artinya tidak ada di Kediri Raya. Penjualan di Kediri Raya hanya coffee machine dan drone. Kemudian kita akan menyembunyikan tampilan slicer ini, caranya adalah dengan masuk tab home, lalu dalam group editing, pilih find and select, lalu pilih selection pane. Nah, tinggal klik mata ini untuk sembunyikan dan munculkan. Jika mau buang, klik aja lalu delete. Klik lalu delete. Kali ini kita akan bikin slicer tetapi berlaku kepada banyak pivot table. Dalam contoh ini untuk 2 saja ya. Kita bikin 2 pivot table dulu, kita copy pivot table ini ke sini. Yang pivot pertama ini region, pivot table kedua kita ganti product group. Kita kasih nama ya, yang region ini kita beri nama pivot table region. Oke, kemudian yang ini beri nama pivot table product group. Oke, kemudian kita insert slicer dari months, klik kanan, insert slicer, oke. Kita coba filter Januari, Februari, loh, hanya berdampak kepada pivot table product group. Nah, untuk agar slicer ini berpengaruh kepada dua-duanya, pivot table region juga, mari kita setting dengan klik kanan, pilih report connection, ini ya. Nah, ini tanda bahwa slicer ini connect ke pivot table product group di C3. Dan kita mau konekkan juga kepada pivot table region di C3 juga. Contreng. Oke. Coba kita ubah filternya. Perhatikan bahwa berlaku kepada 2 pivot table kan? Ya kan? Oke, jelas ya? Halo kawan, mari kita lanjut tentang menambahkan field yang berformat tanggal. Ini adalah data source kita yang mengandung kolom date. Kolom ini memiliki format date alias tanggal. Mari kita mulai create pivot table ya. Masuk tab insert, lalu klik pivot table, lalu klik OK. Untuk menambahkan field ke rows, selain drag and drop ke rows di sini, bisa dengan cara gampang, yaitu dengan cek di kotak ini. Coba ya, klik pada field date yang isinya adalah tanggal. Kita cek, oke. Lihat otomatis masuk di rows-nya. Otomatis Excel akan memberikan grouping. Sehingga meskipun kita hanya cek hanya satu field saja,
yang masuk ke rows selain date, lihat ada tambahan field grouping, yaitu months dan days. Seperti itulah otomatis untuk menambahkan field yang berformat date. Sedangkan yang tampil di pivot table mulai month tapi dengan collapse. Jika di-expand akan muncul field di bawahnya. Field yang memiliki group seperti ini, jika kita buang dengan uncheck di sini, coba ya, ceknya hilang, tapi tampilan di pivot table-nya tetap aja, karena yang hilang hanya date dari area rows. Tetapi grouping yang ini masih tampil. Untuk membuangnya, coba kita buang semua grup ini. Caranya klik field-nya, lalu pilih remove field. Lagi klik field-nya, lalu pilih remove field. Mari kita coba lagi, kita tambahkan lagi date, kita edit grouping-nya, klik kanan di area ini, lalu pilih group. Saat ini yang terbentuk grup adalah days dan months. Kita buang days karena sama dengan data kita yaitu date. Grup months kita pakai, lalu kita tambahkan quarters. Oke, udah jelas kan ya?